Saya dari Amerika mengabarkan bahwa seorang ustadz yang selama ini saya berharap pemerintah memberikan keadilan bagi minoritas, bagi orang-orang yang selama ini dihina dan diejek karena mereka beragama beda dengan dia. Nah, Somad ini, kenapa saya minta kepada pemerintah untuk menangkapnya? Karena dia menghina salib, menghina agama Kristen dengan tega-tega dan jelas-jelas. Tetapi pemerintah tidak memberikan sanksi apa-apa. Malah Muhammad KC yang membuat video bantahan terhadap Somad itu yang ditangkap. Dan tragis sekali, KC disiksa, dimasukkan penjara dengan hukuman seperti pengganas, seperti narkoba, seperti orang yang mematikan orang lain. Ini sebuah ketidakadilan hukum yang sangat mengerikan sekali bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Peradilan dan keadilan yang kita minta tidak akan tercapai. Kalau Somad nggak ditangkap juga, ini adalah kesedihan bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahkan juga kesedihan bagi proklamator Indonesia yang sudah memproklamirkan dan memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka. Itu juga melanggar dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Hakim, jaksa, dan penyidik itu bertanggung jawab terhadap ketidakadilan ini. Nah, saudara-saudara, Somad itu sudah ditangkap, dideportasi di Singapura, nggak boleh masuk ke negeri itu. Karena nama orang ini adalah sebuah nama yang berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah dari orang ini, karena yang disimpan dalam otaknya itu adalah sebuah kebencian atas nama agama. Di dalam khutbah-khutbahnya memang dia disenangi oleh kadrun, oleh pendiri-pendiri dan pengusung khilafah ini. Nah, Somad salah satu orang yang digadang-gadang untuk menjadi petinggi khilafah nanti suatu saat. Sehingga Bareskrim itu tidak bisa menangkap, tidak berani menangkap Somad. Ini bagaimana ini, saudara-saudara? Terserah penilaian kita semua. Dengarkan tausiah Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Detikers dimanapun berada? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat zahir dan batin, selalu dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa hubungkan diri dengan Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema Detik Kultum kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita tetap istiqomah setelah berakhirnya Ramadan, keluar Ramadan, sampai ketemu Ramadan akan datang, sampai mati istiqomah. Suatu ketika datang seorang sahabat menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan, beri aku nasihat yang kira-kira kalau aku sudah dengar ini aku tidak akan tanya lagi ke orang lain ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah SAW, Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, istiqomah. Kenapa istiqomah pesannya? Berapa banyak orang yang amalnya setinggi bukit Uhud, tapi begitu tidak istiqomah, habis dihembus angin, melayang, tak Jadi harus istiqomah. Saudara-saudara harus istiqomah dengan Yesus Kristus. Jangan membagi hatimu dengan siapapun, termasuk dengan kekasihmu.
cukup dengan Yesus Kristus karena dia mengajarkan mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan, maka Anda akan saling mengasihi karena Yesus Kristus. Istiqomah dengan Yesus berarti pasti masuk surga. Kalau beristiqomah dengan Bang Mamat, wah Bang Mamat dia sendiri tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Dia ditanya, Muhammad, apakah kamu masuk surga atau tidak? Dia tunggu 1 minggu dulu setelah ditanya seperti itu, baru turun ayat surat ke-64 ayat ke-9, katakan Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Jadi Muhammad tidak tahu nasibnya sendiri. Tetapi si Somad mengatakan dengan mengucapkan salawat kepada Mamat, berarti kita sudah nyambung dengan Muhammad untuk terus istiqomah. Artinya mengikat diri dengan Bang Mamat itu bahwa dia adalah peserta masuk surga. Padahal di ayat Al-Quran tidak ada Muhammad itu masuk surga. Tidak ada. Nah si Somad ini aduh, yang minta ampun ini Somad ini. Jadi tidak masuk surga. Lu sendiri batu bara. Kamu itu orang Indonesia, yang kamu doakan di dalam selawat itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Lu bukan keturunan Muhammad. Kalau lu turunan Muhammad, ya masuk surga. Somad, mat, Somad. Ya, saudara-saudara, bahwa si Somad tidak bisa masuk Singapura karena dia tidak, nggak bisa sayang, nggak bisa ini masuk. Gimana dia minta dengan Instagram ini? Sini HP kamu saja sini. Nah, saudara Somad ini nggak bisa masuk Singapura karena wah orang Singapura menolak jin katanya. Aduh, komentator ini masuk Singapura aja susah, gimana masuk surga gitu. Nah, ini berita Somad di detik.com. Nah, ini masih apa ini? Sudah. Nanti cari di detik.com bahwa Somad nggak bisa masuk Singapura. Jadi masuk surga saja, apalagi masuk Singapura aja. Ya, walaupun saya ini orang sudah dicari jadi buronan, saya tetap bisa masuk Amerika. Saya bisa masuk Eropa. Saya apalagi Singapura, apalagi Israel, saya bisa masuk negeri-negeri itu. Kenapa? Karena saya berarti orang bersih dong, orang benar dong. Kenapa si Somad nggak bisa masuk negara besar, negara kecil aja? Itu kan negara kecil. Negara kecil saja sudah begitu protektif terhadap Somad. Bagaimana dengan Amerika? Nggak bakal bisa masuk. Nanti saya akan hubungi orang-orang di mana-mana supaya Somad ini jangan masuk. Jangan masuk ke Malaysia. Karena orang ini orang yang cukup berbahaya.
cukup berbahaya bagi keamanan, bagi toleransi dan damai. Dia sudah menghina salib. Itu adalah mentalitas yang luar biasa. Rendah sekali. Akhlak Abdus Somad itu tidak menunjukkan seorang yang patut dihormati. Khutbah-khutbah oke, cerita oke, tetapi semua isi khutbahnya itu belit ular. Jadi hanya untuk membelit orang. Ajakan-ajakan dia untuk membuat investasi ini, investasi itu. Itu semua usaha yang dibangun oleh Somad itu gagal semuanya. Misalnya 212 Maret itu di Jakarta, itu atas ajakan Somad, bongkar bangkrut semuanya. Usaha-usaha yang bernama atas nama agama itu hancur semuanya. Ajakan Somad untuk mengeluarkan infak agar membantu orang-orang di desa agar mendapatkan kitab suci Al-Quran. Ya bagus sih bagus, tapi apa gunanya? Apa hubungannya kemajuan negara dengan hafal Quran? Nggak ada imbasnya, nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Kalau dilakukan penelitian pasti semakin banyak orang hafal Quran, ya semakin mundur kehidupan negara. Semakin banyak orang mengamalkan ajaran agama gombal-gambul, semakin banyak orang tidak memiliki pengharapan dalam kemajuan ekonomi. Kenapa? Ya makin bodoh. Mestinya untuk menghafal rumus-rumus matematika, rumus-rumus IPA, kimia, supaya mendapat kemajuan, supaya hidup maju di dalam bidang teknik, malah maju bibir menjadi dower gara-gara banyak hafal Quran, baca buku kadrun. Lu tahu nggak kenapa bibir saya dower? Tahu nggak? Ini karena banyak hafal Al-Quran hingga bibir saya dower. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Di samping DNA saya bibir dower, tetapi gara-gara sering baca Quran, bibir saya dower. Kebanyakan hafal Quran, mimpin sholat, takbir keliling Idul Fitri, kacau semuanya. Ya, tadi Somad jelas-jelas nggak bisa masuk, malah dideportasi, ditolak. Ya tepuk tangan lah untuk Singapura dah. Karena data-data orang yang masuk surga itu adalah orang yang masuk Singapura. Nah, saya sudah berkali-kali masuk Singapura. Berarti masuk surga gampang dong. Ya, saya nggak mentertawakan Somad, tetapi otaknya itulah yang saya tertawakan, pemahamannya, pengertiannya yang sangat jauh. Dia mengajak untuk mengumpulkan dana, katanya 50.000 untuk satu kitab Al-Quran itu bagi murid-murid di desa termasuk ustadz.
Adi Hidayat. Dia meminta agar mengumpulkan uang juga bagi orang-orang yang ada di desa sana, sehingga mereka membaca Al-Quran katanya. Amal yang paling berharga sekarang ini adalah donasi Al-Quran bagi masyarakat, anak-anak di desa sana, agar mereka hafal Al-Quran. Al-Quran itu ada 300 di dalamnya itu yang harus dihapus, Dul. 300 itu mengandung malapetaka, bencana-bencana. Dan sudah berabad-abad bencana itu menimpa kepada bangsa-bangsa lain yang tidak setuju dengan kitab itu. Kenapa harus dihafal? Nggak boleh lagi dihafal kitab itu. Nggak boleh lagi direncanakan untuk dikekalkan, dikuatkan pemahaman. Kalau bisa ditinggalkan semuanya, karena di dalamnya itu ada malapetaka, bencana-bencana yang ditimbulkan karena membaca dan menghayati kitab itu. Ya, tinggalkan dengan segera. Tinggalkan. Buang-buang waktu untuk pelajari kitab itu. Apalagi dihafal-hafalin. Sudah dari dulu dibaca itu saja, itu saja. Mereka itu apa yang diajarkan, sholat yang dibuat oleh Nabi itu adalah buatan Nabi, bukan nggak ada Nabi yang mengajarkan kayak begitu. Sholat bacaannya nggak pernah berubah-berubah, tetap aja itu saja, itu lagi. Nah, harus ditinggalkan itu bacaannya, sholatnya ditinggalkan, agama itu ditinggal. Kalau nggak takut, nggak malu ya pura-pura beragama sajalah. Yang penting baik dengan tetangga, baik dengan pemerintah, baik dengan orang tua, baik dengan pimpinan di kantor, baik dengan anak buah, anak istri juga baik. Udah selesai, cukup. Kalau ngikutin agama itu membuang-buang waktu. Bayangkan 5 kali sehari harus jengkang-jengking. Ada yang bilang komentar di video bahwa pernyataan-pernyataan Saifuddin Ibrahim ini menyakiti hati umat beragama. Lah, yang ini yang otaknya kopong itu yang tersinggung. Yang otaknya kosong itu yang marah. Ya, kalau orang fair hidupnya, ya nggak akan tersinggung kok. Nanti kalian akan membuktikan bahwa omongan saya ini benar di masa yang akan datang. 10 tahun yang akan datang, orang akan mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu benar. Sekarang aja kalian itu marah-marah dengan saya. Seluruh Indonesia pada marah dengan Saifuddin Ibrahim. Dari video-videonya itu menghina. Menghina apanya? Saya berbicara atas dasar analogi, asumsi, dan asumsi ini menunjukkan kebenaran di masa yang akan datang. Gak bisa dilawan kok omongan saya ini. Karena berdasarkan pemahaman penelitian, kerusakan negara-negara Arab ini sudah keterlaluan, dan itu semua Anda akan tahu dari mana dan kenapa itu rusak negara-negara itu. Ya karena agamanya, karena kitab sucinya. Kitab sucinya tidak mampu untuk menegakkan dan menjamin kehidupan sosial yang toleran. Nggak sanggup, nggak bakalan, saudara. Agama Bang Mamat itu
Nggak bisa. Bagaimana sudah membuktikan kehancurannya, kerusakan agama itu. Terakhir itu negara yang rusak itu adalah Afghanistan. Orang-orang Afghanistan, pemerintah itu mempertahankan negara mereka dengan demokrasi yang bagus. Tapi saya mau bilang, sekali Taliban tetap Taliban. Nggak bisa berubah itu. Artinya ISIS itu tetap aja begitu. Tidak bisa. Orang ngikutin, bukan ngikutin Tuhan kok. Ngikutin jin, iblis. Beragama dengan cara begitu itu. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa menjamin Indonesia kalau dipimpin oleh orang semacam Ma'ruf Amin, semacam Yusuf Kala. Nggak bisa. Sekali Anda mencampuri urusan agama dengan negara, dicampurin, agama itu yang merusak negara. Di mana-mana. Makanya Amerika tidak memasukkan agama itu sebagai bagian dalam negara dan undang-undang. Organisasi-organisasi keagamaan tidak boleh berkuasa, tidak boleh mempengaruhi kebijakan pemerintah di dalam negara itu. Undang-undang negara tetap di atas segala-galanya. Tidak boleh agama ikut campur. Karena agama itu pasti akan merusak. Termasuk agama Kristen. Tetapi nilai-nilai kekristenan itu dijunjung tinggi di dalam hukum-hukum yang berlaku di negara Amerika ini. Misalnya, menempatkan anak-anak sebagai manusia yang paling penting di seluruh manusia itu, makhluk yang hidup di Amerika ini adalah anak-anak. Kenapa? Karena mengambil umpama Yesus mengasihi anak-anak. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan diganggu. Lalu Yesus memeluk anak-anak. Menggendong anak-anak. Karena begitu kasihnya kepada anak-anak. Maka di Amerika ini, anak-anak sangat dihormati. Semua orang harus menjaga anak-anak. Dan harus berkorban untuk anak-anak. Ibu mulai dari hamil. Itu tidak boleh diganggu. Harus dibuat bahagia. Pemerintah mengeluarkan susu untuk ibu hamil. Sampai dia melahirkan. Semua gratis. Nggak boleh. Dalam keadaan apapun. Anak yang nomor 1 untuk dilindungi. Nomor 2 adalah wanita yang akan melahirkan itu harus diselamatkan. Supaya dia melihat ibunya nanti. Jangan sampai ada yang meninggal. Bayangkan operasi sesar di Indonesia itu antara 10 sampai 20 juta. Sesar. Tetapi di Amerika gratis sampai dia keluar, sampai dia anak itu besar. Dan setiap anak yang lahir di Amerika, maka dia mendapat paspor Amerika. Langsung dapat KTP Amerika. Apapun bangsanya, apapun warna kulitnya. Maka di Amerika, sekolah negeri itu bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam tubuhnya, tidak ada perbedaan. Tapi coba di Indonesia, yang dihina adalah warna kulitnya dulu. Kamu kok hitam ya? Lalu dipanggil, hitam. Yang rambutnya keribo, keribo. Mata sipit.
Di Amerika tidak boleh menyebut semacam itu. Ataupun menghina karena tubuhnya pincang. Hei pincang. Hei mata satu. Karena matanya cuma satu. Macam-macam disebut julukan-julukan itu. Nah, pemerintah Indonesia, guru-guru Indonesia tidak mampu mengatasi ini saja. Ini baru satu saja bahwa makhluk yang dihormati itu adalah anak-anak. Nah, di sekolah anak-anak jangan sampai ejek-menyejek. Karena beda agama, karena beda warna, karena kulit, karena mata, karena apapun. Semuanya harus sama. Barulah yang dihormati setelah itu adalah orang pincang. Yang ketiga adalah orang tua. Harus disuruh jalan dulu. Coba bayangkan di Indonesia, orang mau nyebrang jalan, saudara. Itu tidak dikasih. Pokoknya lewat terus. Sudah tahu ada orang mau lewat. Saya sudah sebulan ini belajar nyetir mobil. Jadi oleh instruktur saya, pertama harus memberikan kesempatan orang lewat. Jangan seperti nyetir di Indonesia. Jadi budaya ini saja sudah jauh. Kita tidak mampu. Maka saya katakan nilai-nilai Injil itu masuk di dalam hukum Amerika. Barulah kemudian setelah anak-anak, orang pincang, orang tua, barulah wanita. Wanita sangat dihormati di sini. Kalau Anda mau kawin, itu berarti Anda sudah mengikatkan dirimu dengan hukum-hukum. Sebab nanti kalau Anda cerai dengan wanita, maka Anda harus menyiapkan, harus akan keluar uang. Anda harus mengeluarkan uang untuk janda itu. Sampai masa tertentu mungkin dia dapat lagi jodoh, barulah Anda kurang lagi memberikan bulanan kepada istri Anda itu. Kalau punya anak, selama hidup Anda itu akan kena. Gaji Anda akan diberikan kepada anak Anda. Tanggung jawab. Dan Anda gak bisa lari dari hukum ini. Kemanapun Anda pindah. Maka kalau ada homeless, yaitu orang yang tidak punya rumah di Amerika, besar kemungkinan karena dia cerai dengan istrinya. Sehingga dia tidak mampu mengeluarkan uang untuk istrinya. Maka wanita sangat dihormati. Lebih-lebih kalau istri itu dipukul. Dan wanita kemudian foto bekas pukulan kamu. Dia lapor ke polisi. Besok kamu ditangkap. Mau lari kemana lu akan dikejar. Di seluruh 50 negara bagian Amerika pasti akan ketemu. Anda mau pindah kemana, KTP Anda sudah ketahuan. Nah ini nih yang mukul istri. Masuk penjara. Nah negara Indonesia belum mampu untuk membuat disiplin masyarakatnya. Nah wanita sangat dihormati. Setelah wanita barulah binatang. Binatang sangat dihormati. Jangan coba-coba Anda nendang anjing di sini. Habis ditangkap.
Yang punya anjing lapor, Anda tendang anjing saya. Nah, itu nggak perlu foto-foto itu. Di seluruh Amerika, rumah-rumah itu ada CCTV-nya semua. Jalan-jalan itu ada CCTV-nya semua. Anda tendang anjing, kemudian anjing itu teriak, wah habis kamu, habis. Ini adalah makhluk yang berbahagia, itu adalah makhluk yang kelima, itu adalah hewan. Jangan kamu tembak, burung jangan kamu ganggu. Ya, binatang juga dihitung semuanya. Nah, baru saya tahu setelah tadi istri saya bilang bahwa kepiting perempuan itu nggak boleh ditangkap. Semua kepiting laki-laki yang ditangkap. Boleh ditangkap, boleh dimakan. Jadi di restoran di Amerika ini, kepiting yang ada telurnya. Kepiting yang ada telurnya itu nggak boleh ditangkap. Harus dilepaskan. Kalau ketahuan restoran memasak kepiting yang sedang bertelur, habis itu restoran. Bisa ditutup langsung. Karena menangkap binatang yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, gitu saudara-saudara. Ya, binatang aja dijaga di sini. Jadi kalau ada ibu hamil yang sedang kepingin makan kepiting telur, wah, sampai meler-meler kamu nggak dapat. Makan kepiting biasa saja, yang jantan aja. Jadi nggak boleh. Jadi begitu saudara-saudara. Barulah laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa adalah makhluk nomor 6 yang harus dijaga. Karena laki-laki lah yang menjaga semuanya, yang mereka yang masih kuat, yang masih sehat badannya. Itu yang mendapat prioritas sebagai makhluk yang harus disayangi oleh undang-undang. Semua hewan, semua tanaman, tumbuh-tumbuhan, semuanya dijaga dengan undang-undang. Jangan ada orang yang mengganggu perjalanan orang, jangan mengganggu mobil orang, jangan mengganggu usil dengan mobil orang. Baret-baretin mobil orang. Di sini nggak boleh. Akan ketangkap juga akhirnya orang-orang yang usil itu. Sehingga hukum sangat dihormati. Saifuddin Ibrahim ketika ada di Amerika, pemerintah Indonesia mau menerbitkan red notice. Nggak bisa ditangkap. Nggak bisa. Bukannya nggak tahu polisi itu saya ada di mana. Polisi Indonesia, Bareskrim itu. Titik saya ngomong ini semua tahu kok. Dengan kecanggihan teknologi ini. Tahu semua. Kalau dia kerjasama dengan FBI. Tapi tidak mungkin FBI kerjasama dengan polisi kadron. Nggak mungkin. Oh, jangan percaya dengan berita di Indonesia. Semuanya itu bohong. Bahwa mereka sudah koordinasi dengan polisi Amerika, Interpol. Beritanya serem. Tidak bisa. Negara Amerika adalah negara yang berdaulat. Tidak bisa diatur oleh hukum Indonesia. Apalagi cuman penistaan agama. Di Amerika ini bebas lu ngomong, bahkan mengejek presiden. Menghina presiden. Kamu bilang presiden gila. Itu nggak ditangkap. Bebas ngomong. Di Amerika ini bebas ngomong. Selama Anda tidak melakukan, mengancam,
dengan omongan Anda. Bahwa saudara akan menghilangkan nyawa si ini, si ini, si ini. Lapor polisi, langsung Anda ditangkap. Nah ini nih, Anda ngomong Anda ini. Langsung punya nomor itu. Kalau Anda ngomong di YouTube begini, kalau Anda mengancam gitu, mau menyelesaikan nyawa saya, ancamannya, ini di Amerika, itu langsung ada kodenya itu. Anda jadi video. Walaupun Anda sudah hapus, nomornya masih ada. Inilah kehebatan teknologi Yahudi. Semua, nah siaran ini semuanya juga ada. Ada nomornya. Bahwa Saifuddin Ibrahim mengeluarkan khutbah jam sekian, detik kesekian. Ketahuan semua. Apalagi ini channel-channel kadron, channel-channel gurun itu, ya, yang hanya menggoreng cerita saya, bukan menggoreng khutbah saya yang isinya ayat-ayat malapetaka itu. Nggak berani mereka ngomong ayat malapetaka itu, nggak berani. Siapa yang berani menghina ataupun menggoreng ataupun analisa ayat-ayat malapetaka itu, nggak berani. HMC nggak berani, si Nandar Kucluk nggak berani. Semua channel Muslim itu hanya menghina Saifuddin Ibrahim, mengejek istri saya, diejek-ejeknya. Wah, bahwa istri saya hamil duluan. Nah, orang saya menikah 2014. Anak saya Golda Meir itu lahir 2018. Masa hamil 4 tahun. Masa hamilnya 4 tahun? Kayak cerita ini dong, Maryam. Iya kan, lucu sekali istri saya. Tapi yang benar juga itu berita. Memang istri saya hamil duluan. Baru lahir. Baru melahirkan. Kalau nggak bisa melahirkan dulu, baru hamil. Harus hamil duluan, baru melahirkan. Benar juga itu sih, benar sih benar. Aduh, lucu sekali ini. Jadi ada pendeta Kucluk juga, itu yang menggoreng. Saya sih nggak mau apa namanya, karena saya anggap itu orang sinting. pendeta gelo. pendeta 75, jadi nggak sempurna dia itu nilainya. Anda siapa namanya sih yang selalu ngomong tentang saya gitu. Dia mungkin mengira bahwa saya harus klarifikasi. Lah untuk apa diklarifikasi? Saya menikah dengan Bu Ayu ini 2014, lahir Golda Meir 2018, katanya hamil duluan. Nah, aduh, kasihan. Dia bilang apa macam-macam tentang istri saya. Jadi channel-channel kadrun ini hanya membicarakan hubungan saya dan mau merusak hubungan saya dengan istri saya. Saya lagi live, kemudian ada tangan di belakang sana. Wah, itu tangan siapa itu? Janda siapa? Mau tidur dengan Saifuddin Ibrahim. Setelah saya biarin aja berita kayak begitu mereka goreng. Orang istri saya yang di sana. Bahwa Saifuddin Ibrahim itu sudah tidak bangun lagi burungnya. Emang nggak bangun kok. Ya bangun ya kalau pagi-pagi bangunnya. Masa bangun terus? Emangnya cerita Bang Mamat yang harus tegang 70 tahun. Nandar cerita bahwa Habib Ibrahim itu sudah nggak bangun lagi barangnya. Ya kalau ya lebih lama tidurnya daripada bangunnya.
Jadi mereka hanya mampu berbicara, mengolah berita Saifuddin Ibrahim itu, ini dengan membuat judul bombastis, supaya channel mereka laku. Kalau saya nggak ngomong, itu mereka nggak laku, nggak banyak penontonnya. Tetapi kalau mengkaitkan dengan menghina Saifuddin Ibrahim, istrinya, atau berita tentang saya, itu baru rame itu channel mereka itu. Coba khotbah saya. Mereka nggak berani mengutip khotbah saya. Nggak berani. Kalau mereka khotbah, coba Coba nama saya, berapa view-nya? Bandingkan mereka kalau si Nandar Kucluk itu membuat judul dakwahnya dia, nggak ada yang nonton. Tetapi begitu dia nyinggung saya, nyinggung istri saya, baru yang nonton tuh puluhan ribu, ratusan ribu bahkan. Inilah kekuclukan pengikut Bang Mamat. Coba bayangkan itu. Ada pendeta bilang bahwa istri saya hamil duluan. Padahal itu anak yang saya peroleh itu 3 tahun baru muncul. Dan kelahirannya itu ketika saya sebulan dalam penjara. Baru dia lahir. Sedih sekali karena tidak bisa dampingi istri melahirkan di rumah sakit. Ada pendeta bilang istri Saifuddin Ibrahim hamil duluan. Padahal anaknya sendiri yang hamilin anak orang. Padahal anaknya sendiri yang menghamili anak orang. Kita lihat buahnya. Hamilin anak orang dulu, baru dikawinkan. Udah tuh ditendang Menantu dibuang, ditendang itu. Itu si JP itu sama Esther itu anaknya, istrinya sudah diusir ke Manado. Teganian. Coba tanya itu reporter TV di mana. Kalau kalian perlu mengangkat JT. Ya, istrinya sudah diusir, anak cucunya itu sudah dibawa ke Manado. Saya dibilang bahwa istri saya itu adalah janda. Datang ke Bangka sana. Benar nggak? Datang aja, tanya saja. Terbuka, saya ini orang terbuka. Kalau kalian berani nanya saya, pergi ke Zaitun, Indramayu. Tanya tentang saya di sana. Kalau mau nanya Golda, tes DNA sendiri dong. Kalau mau nanya tes DNA saya dengan anak saya nggak malu, saya nggak takut. Mereka yang keluar duit. Oke, sini duitnya. Kita tes DNA-nya. Anak saya. 3-tiganya. Sini. Kita tes DNA. Janganlah channel-channel kucluk ini hanya menggoreng masalah itu. Jawab dong, ilmu balas ilmu. Ilmu pakai ilmu. Balas ayat dengan ayat. Apa yang saya katakan bahwa Mamat anunya bangun selama 70 tahun itu. Kita tes hadis. Benar nggak saya ngomong? Atau saya ini nggak punya ilmu, asal ngomong? Saya semua bicara fakta. Jadi saya tidak masuk di dalam penghinaan, di dalam penistaan agama. Abi, tolong jelasin, apakah musik haram? Nah. Kalau haram, apakah seharam makan babi? Alim pertanyaan, Abi. Ayo. Sekarang musik itu haram atau bagaimana?
Roma Irama, coba baca, jawab. Musik itu haram berdasarkan hadis Bang Mamat. Tapi kenapa kalian suka pada musik? Kenapa kalian seperti Ahmad Dhani itu ngaku hijrah tapi masih main musik? Ayo, jawab. Kalau kalian itu adalah orang yang benar di dalam pemahaman keagamaannya, ayo. Pokoknya agama Bang Mamat ini merusak otak, merusak pikiran, merusak hati. Diikuti tambah ngawur, nggak diikuti ngawur juga. Bukankah di Islam itu gambar juga nggak boleh di? Nah, di Islam itu menggambar nggak boleh, foto-foto juga nggak boleh, selfie haram. Tuh buat muslim yang buat thumbnail kita nanti disuruh dihidupkan kan Bi? Nah, bisa nggak menghidupkan gambar kita nanti? Iya. Kenapa gambar Nabi Muhammad nggak ada? Yahya walontrot. Manusia bingung. Si Yahya gombal gambul itu. Gus Somad gombal gambul. Gus Baha gombal gambul. Menyesatkan manusia dengan ceramah-ceramah ngawur. Ceramah hanya bodohin umat. Ngaco. Ayo, ngomong semuanya. Ustadz, saya tantang semuanya. Majelis ulama, tantang, saya tantang semuanya. Pasti kalian bingung dengan agamamu sendiri. Kalian tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Seluruh ulama di Indonesia tidak mampu menjawab 300 ayat malapetaka harus dihapuskan dari kitab itu. Belum lagi hadisnya. Hadis itu banyak sekali, kacau. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sudah wudu, nggak boleh nyentuh perempuan. Nggak boleh nyentuh ini, nyentuh itu. Nggak boleh makan ini, makan itu. Makan aja lah. Semua dikuduskan dengan doa. Lu mau makan babi, giliran babi haram, babu halal. Ajaran macam apa itu Bang Mamat, Bang Mamat? Ya, mat semat. Dul Jalil. Ada anak buah saya itu Dul Jalil itu. Yang di pesantren dulu. Saya nggak tahu lagi kabarnya itu. Teman baik saya itu Dul Jalil. Orang Madura. Jadi jangan ngawur lah. Mari beragama dengan logika, mari beragama dengan hati yang murni. Sudah cukup Pancasila itu sudah bagus sekali untuk Indonesia supaya enggak ribut beragama. Sudah bagus itu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua kita harus bertuhan kepada yang Esa. Siapa? Yesus namanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab kepada manusia. Kalau kamu mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan saya menyakiti hati Anda, saya lebih sakit hati karena ketidakadilan hukum yang diberlakukan atas bangsa Indonesia, atas minoritas.
yang mayoritas bebas menghina. Tetapi yang minoritas itu sudah berapa mereka itu gara-gara penistaan agama. Selanjutnya persatuan Indonesia. Jadi Indonesia harus bersatu. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi Indonesia harus adil. Kalau Somad ditangkap, saya akan pulang. Dengarkan Pak Polisi Bareskrim. Itu aja permintaan saya. Nah, cobalah. Somad ditangkap, saya terbang ke Indonesia. Irene Handono ditangkap, oke. Felix Yao ditangkap, oke. Tunjukkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan bikin Pancasila lucu-lucuan. Dulu zaman Soeharto, itu kepala desa masih banyak yang buta huruf. Boleh, yang penting ditakuti dan dihormati, dia bisa jadi kepala desa. Nah, ini ceritanya Palembang. Ada beberapa orang kepala desa yang masih buta huruf dikumpulkan oleh Pak Camat. Sini, tanggal 10 Agustus. Belajar upacara bendera. Dan menjadi inspektur upacara. Kepala desa ini sudah dilatih untuk menjadi inspektur upacara. Nah, inspektur upacara itu membaca teks Pancasila. Wah, kepala desa ini sudah hafal semua Pancasila. Yang buta huruf tadi. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Dan seterusnya. Tanggal 16 Agustus, gladi resik. Hari terakhir latihan menjadi inspektur upacara. Besok, kepala desa ini memimpin sebagai inspektur upacara di desa masing-masing. Nah, tanggal 17 Agustus, jam 10 pagi, tepat pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara. Wah, langsung diterima teks Pancasila. Jadi, walaupun teksnya kebalik, dia sudah hafal. Tetapi begitu hari itu, jam 10 pagi, inspektur upacara yang sudah hafal Pancasila itu, bubar semua hafalannya. Pancasila, Siko, 1. Lupa yang dihafalnya kemarin tuh. Apa dionyo? Jadi sila pertama nggak tahu sama dia. Oh, yang dia ingat adalah lambang di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu kan bintang. Oh, ngerti awak, katanya. Ngerti saya dia bilang. Lalu dia bilang, Siko, bintang bersegi 5. Bintang bersegi 5. Ya, karena dia kepala desa ya semua ikut bintang bersegi 5 semua. Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Duo kata dia itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan gambar ini. Gambar rantai gitu. Oh, dia ingat kakeknya dulu dirantai sama Belanda.
Langsung, duo katanya. Rantai Belando katanya. Jadi yang kedua itu rantai Belanda. Tigo. Nah, ada gambar ini, gambar pohon beringin. Nah, ngerti awak katanya. Tigo. Tiga. Beringin Soeharto. Jadi Beringin Soeharto. Pancasila ketiga jadi Beringin Soeharto. Ampe. Ampe itu 4. Itu ada gambar kepala banteng. Lalu dia bilang, banteng gilo, katanya. Banteng gila. Kalau kedengaran sama Megawati ini, wah, habis loh. Untung waktu itu Megawati sedang dimusuhin sama Soeharto, jadi nama Megawati itu hilang. Limo itu Pancasila yang kelima, itu kan gambar padi dan kapas. Oh, ngerti awak, kata dia itu. Tentang sila kelima ini adalah padi dan kapas. Limo, padi makanan kita, kapas pabalut luko. Kacau itu. Jadi itulah Pancasila yang diubah oleh kepala desa buta huruf. Dan sekarang kita punya sebuah agama yang diajarkan oleh seorang ngakunya Nabi Gurun buta huruf. Maka saya tidak menulis titel saya. Titel saya tidak tulis. Entah pendeta atau apa, profesor, doktor, enggak. Karena tidak perlu titel untuk belajar agama Bang Mamat. Sekali lagi, tidak perlu titel untuk belajar agama Bang Mamat. Jadi begitu saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih untuk doa-doa saudara semua yang tetap berusaha bertemu dengan saya ya siang hari ini, kalau di Indonesia, malam kalau di mana-mana di belahan bumi yang lain. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ampunilah saya atas dosa-dosa saya menyinggung Anda semua. Saya tetap bersama Anda untuk membangun hidup toleransi dan damai. Tuhan Yesus memberkati.